Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaAllah setelah kita menyelesaikan pembahasan sekitar masalah taharah, mulai dari subuh hari ini insyaAllah kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang bab salat. Dan ini akan mengalami perjalanan yang panjang, karena panjang pembahasan tentang masalah salat. Jadi kita mulai membahas dari salat secara umum, lalu tentang salat jamaah, lalu tentang salat Jumaat, lalu tentang salat-salat yang sunnah. Baik, apa itu salat? Salat itu diambil dari bahasa shalla yusalli salatun. Secara bahasa artinya ad-du'a. Jadi orang kalau disebut melakukan salat, berarti disebut sedang berdoa secara bahasa. Secara syariat atau istilah, salat itu adalah aqwalun, yaitu kata-kata atau perkataan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan makhsusah yang telah dikhususkan atau ditentukan, muftatihatun bitakbir, terdiri dibuka melalui takbir atau dimulai melalui takbir, maksudnya takbiratul ihram, wa muhtatimatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Jadi definisi salat adalah suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa perkataan dan pekerjaan yang telah dikhususkan, dimulai dari takbir, ditutup dengan salam. Itu salat. Salat ini sebagaimana yang kita tahu secara masyhur, yang menyuruhnya adalah Allah. Jadi kita ini terikat dengan Allah melalui beberapa amalan wajib. Salah satunya adalah salat. Dan salat adalah lambang hubungan baik kita dengan Allah. Walaupun orang berbuat baik dalam pekerjaan yang lain, tapi tanpa salat menunjukkan dia tidak baik dengan Allah. Jadi walaupun masalah sedekahnya banyak atau bantu tetangga luar biasa, kalau acara walimah tetangga dia duluan yang di depan, tapi hendak semayang tidak salat, ini menunjukkan dia sebenarnya tidak baik dengan Allah. Dan satu-satunya amalan yang dilakukan setiap hari untuk menunjukkan siapa kita dengan Allah adalah salat. Dan itu banyak ayat yang menyuruh salat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu banyak sekali berulang-ulang tentang perintah salat. Sedangkan hadis-hadis Nabi juga masyhur. Rasulullah ketika menjelaskan tentang Islam, beliau menjelaskan salah satunya adalah wa antuqimus salah, yaitu engkau mendirikan salat. Jadi begini Bapak Ibu maka Allah, yang perlu kita perhatikan kalimat dalam perintah salat itu Allah memakai kalimat aqama yaqimu, dirikanlah. Bahasa Allah bukan salatlah, tapi dirikanlah. Ini bahasa yang paling banyak diulang-ulang. Dirikanlah salat, bukan salatlah.
menunjukkan apa? Salat ini bukan hanya dikerjakan, tetapi disuruh mendirikan inti daripada salat. Karena salat itu mencegah keji dan mungkar, maka orang yang salat itu seharusnya kita tahu indikator salat kita makbul atau tidak, lihat pada berhasil atau tidak berhasilnya salat pada akhlak kita. Kalau kita solat berjamaah terus-terusan, tetapi makan riba bukan hal yang kita takuti, berarti ada masalah pada pintu pagar kita ni, ada masalah, ada yang error pada pencegah kemungkaran. Karena Allah dah janji, Allah janji sesungguhnya, kata Allah, itu sudah pakai huruf nun, huruf taukid itu, sesungguhnya kata Allah, berarti betul-betul. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Jadi kalau sudah salat berulang-ulang tapi maksiat masih dilakukan, ini menunjukkan ada yang error, ada yang bolong pada pagar ini. Disitulah seseorang harus tahu diri bahawa dia mungkin badannya saja yang salat, tetapi tidak berusaha untuk iqamatus salat, mendirikan salat dalam kehidupannya. Makanya ada orang yang sebahagian hanya melaksanakan salat tapi tidak mendirikan salat, tidak membuat salat itu menjadi pencegah dalam maksiatnya. Jadi mikir-mikirlah lebih dahulu kalau seandainya merasa sudah semayang. Kerana orang yang katanya kalian semayang kali, tapi habis salat dia menunggu kapan kosong masjid untuk mencuri cadang masjid. Ini bermasalah. Ini bermasalah. Ini menunjukkan bahawa ada yang tidak connect antara salatnya dengan amalnya. Baik, berikutnya, salat ini dalam pandangan sejarah itu dimulai fardunya, dimulai kewajibannya itu Lailatul Isra qabla al-hijrah binahwi 50 sinin ala al-masyhur baina ahli al-sayr. Salat itu dimulai kewajibannya di malam Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Isra Mi'raj, dan itu terjadi kira-kira 5 tahun sebelum terjadinya hijrah ke Madinah. Berarti Nabi mengambil kewajiban salat, dan satu-satunya amalan yang tidak diturunkan tapi diambil adalah salat. Yang lain semuanya diturunkan wahyunya, semuanya diturunkan wahyunya, tapi salat tidak diturunkan wahyunya tapi disuruh jemput oleh Allah. Dari sisi penjemputan ini saja menunjukkan bahawa ada yang istimewa pada salat. Yang lain kebetulan mendung wahyu, tapi teruk bak semayang tidak diturunkan tapi Allah suruh ambil sendiri. Ini kan sama dengan kita kadang-kadang, ini penting ya, barangnya tolong ambil sendiri. Yang lain mungkin mudah kalau untuk dikirimkan, tapi barang-barang istimewa itu tidak dilepaskan begitu saja. Jadi maksudnya bukan menunjukkan amalan lain tidak penting, tapi ini lebih penting dibandingkan semua yang lain. Makanya Nabi disuruh menuju ke Allah di malam Isra dan Mi'raj. Rasulullah berkata, jadi pada awalnya kejadiannya sebagaimana kita tahu dari SD kita, itu yang pertama memang diwajibkan 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. 50 waktu, bayangkan. Dan ini benar adanya. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Tirmizi, juga kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Rasulullah mengatakan furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat lailatul Isra bihi 50. Telah diwajibkan kepada Rasulullah salat di malam Isra, yaitu sebanyak 50 waktu. Summa nuqisat, kemudian dikurangi
oleh Allah, hatta ju'ilat khamsan, dan kemudian hanya menjadi 5 waktu saja. Summa nudiya, setelah dikurangi menjadi 5 waktu, lalu Rasulullah dipanggil oleh Allah kembali dengan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddilul qawlul ladayya. Muhammad, ketahuilah, apa yang telah aku tetapkan tidak berubah. Artinya pada dasarnya tetap 50 ini, kata Allah. Aku tidak merubah sesuatu yang telah aku tetapkan pada diriku, kata Allah. Wa inna laka bihazihil khamsah khamsin, sebenarnya tetap 50, kata Allah, dan itu tidak berubah di sisiku. Tetapi di sisi engkau, wahai Muhammad, dan umatmu tentunya, yang dimaksud 5 ini kuanggap pada diriku tetap 50. Padamu 5 waktu, tapi pada diriku 50. Maksudnya kita ini Pak melakukan salat 5 waktu ini, catatannya di sisi Allah bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Bayangkan bagaimana mulianya Allah ketika memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hana ketari adanya, yang dikurangi hanya kuantitas, kualitas tidak dikurangi. Ini menunjukkan sayangnya Allah kepada umat Muhammad dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Pak, banyak sekali yang Allah istimewakan dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang-orang yang meninggal di akhir zaman, absen terakhir di padang mahsyar, tetapi ketika dipanggil, yang didahulukan yang terakhir-terakhir. Maka umat Muhammad diurusi duluan oleh Allah hanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azab ketika Nabi Muhammad masih ada tidak akan pernah turun. Tidak akan pernah turun azab ketika tubuh Nabi masih ada dalam keadaan hidup. Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah tidak akan menurunkan azab ketika engkau berada di kalangan mereka, wahai Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada, Allah simpan kunci supaya tidak kena azab. Disuruh istighfar, perbanyak istighfar. Nah, ini contoh-contoh begitu mulianya kehidupan kita di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu sejarah singkat tentang bagaimana Rasulullah mengambil salat. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan tentang proses Rasulullah meminta nego. Saat bernego itu ada hadisnya. Dulu saya meragu-ragukan karena sempat membaca tentang pandangan orang-orang yang mengatakan bahawa tidak mungkin Nabi Muhammad yang nego. Masa seorang Nabi yang selalu taat kepada Allah, yang tak berani macam-macam ke Allah, masa berani minta 9 kali berulang-ulang? Rasulullah ketika minta pindah kiblat saja tak berani minta, hanya matanya saja melihat-lihat ke atas dan hatinya berharap-harap semoga kiblat dialihkan, tapi tak berani berdoa karena takut merasa bahawa jangan sampai banyak kali cincong lah. Sudah disuruh ke Masjidil Aqsa, hadap saja, tak usah macam-macam. Beliau tidak berani. Makanya kalimat-kalimatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, kami tahu engkau membolak-balikkan wajahmu ke langit. Hati Nabi ada minta pindah ke Kaabah, jangan lagi ke Masjidil Aqsa, karena Yahudi dan Nasrani mengklaim bahawa agama yang sedang dibawa Muhammad meniru agama mereka dengan sama-sama menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Muhammad tak berani berdoa, saking beradabnya kepada Allah. Mana mungkin, kata orang, mana mungkin dia berani 9 kali berbulak-balik? Masa 9 kali berbulak-balik ya laki kurang semayang? Itu tak mungkin. Jadi
Ternyata keraguan-raguan ini terjawab. Saya menemukan dalam beberapa kitab hadis-hadis sahih tentang proses Nabi Muhammad berbolak-balik minta dikurangi solat. Jadi itu benar bahawa Nabi Muhammad begitu turun jumpa Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, engkau tidak akan sanggup wahai Muhammad, umatku saja, kami yang besar-besar tidak sanggup melakukannya 50 waktu, begitu beratnya. Maka mintalah kurang kepada Allah 9 kali. Cuma sayangnya orang hari ini ada yang mengira 10 kali, sehingga tidak solat sama sekali. Pak kira 10 ke kelaki. Jadi ini yang parahnya hari ini. Sudah dikurangi Allah, diberi waktu luang yang luar biasa panjang, lebih banyak urusan dunia yang kita fikirkan, dan kemudian kita meninggalkan salat kita. Baik, berikutnya salat ini hukumnya fardu ain ala kulli mukallaf balighun wa aqilun. Salat ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi bukan melihat ada sebagian orang sudah salat lalu mengira kerana urus sembahyang kaja, kerana mewakili tentang kaja, tidak. Ini fardu ain. Kepada siapa? Kepada yang baligh dan berakal. Semua yang baligh dan berakal, tentunya Islam. Ini pembahasan secara umum dulu, itu disuruh melakukan salat. Nanti kalau kita bahas apa syarat wajib salat, salah satunya adalah baligh. Jadi baligh itu syarat wajib salat, bukan syarat sah salat. Baligh syarat wajib salat, bukan syarat sah salat. Sah salat tidak ditentukan oleh baligh. Asal sudah bagus salatnya, salatnya sah walaupun belum baligh. Nanti kalau pembahasan masalah salat jemaah itu nanti ketemu di jilid kedua, insya-Allah sekitaran tahun 2022 lah pembahasan itu, ya. Itu nanti waktu bicara masalah salat jemaah, itu imam-imam mazhab mengatakan sekurang-kurangnya salat jemaah itu 2 orang sudah sah berdasarkan hadis Nabi, al-isnani fama fawqahu, 2 orang lebih itu dihitung jamaah. Nah, bagaimana kasusnya kalau tiba-tiba ada makmum anak-anak, cuma dengan anak-anak, imamnya orang dewasa, makmumnya anak-anak belum balik, bapaknya anak-anak tidak datang, cuma datang anak-anak saja. Ada tu sebahagian menasah yang begitu, Pak. Dia ayah gayuja anak kajak kat semayang menasah tadi. Ayah nabut bacuknya. Apakah abang imam ayah nabut? Salam ke imam mentang. Begitu katanya. Anak-anak belum balik. Imam solat. Lalu ada anak-anak satu orang belum balik. Sahkah jamaahnya? Kan begitu. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berijtihad mengatakan sah walaupun belum balik, selama anak itu sudah bisa solat. Ini mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan sah. Yang mengatakan tidak sah siapa? Maliki dan Hambali. Mengatakan harus paling kurang mumayyiz, mendekati baligh. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sabiyun, anak-anak walaupun belum mumayyiz sudah sah solatnya selama solatnya bagus. Dan kalau begitu dalam mazhab Syafi'i sah anak-anak Pak berada dalam saf, syaratnya solatnya bagus. Ini yang jadi masalah apa? Anak-anak kita kadang-kadang berada di tengah-tengah saf. Betul dia bukan penghalang, tetapi kalau solatnya tidak bagus berarti sebenarnya dia tidak solat, berarti terselanglah saf kita. Dan itu bukan dilihat dalam salat saja, wuduknya mungkin Cik Hana betul ikut semayang. Jadi itulah yang membuat kita berhati-hati. Makanya anak-anak biarkan satu barisan di belakang. Kalau kita ragu-ragu, mungkin bagus salatnya, tidak bagus wuduknya. Apalagi dalam mazhab Syafi'i itu sampai disenter masalah khitan dalam kitab.
dalam mazhab Syafi'i disenter sampai masalah khitan. Artinya kalau seandainya belum khitan dan yakin masih tersimpan bekasan, itu tidak sah. Tapi yang dibicarakan yakin tersimpan bekasan kotoran. Kalau dia sudah pintar buang hajat, walaupun belum nikah, walaupun belum khitan, dia sudah tahu cara membersihkannya, maka tidak mengapa, dibolehkan. Nah, jadi begitu. Salat itu diwajibkan kepada baligh, tapi bukan syarat sah salat bagi yang belum baligh. Cuma tidak boleh menjadi imam kalau belum baligh, karena ketentuan itu menyangkut dengan hubungan orang banyak. Jangan jadi imam. Kalau muazzin, anak-anak memayyiz boleh muazzin. Dalam kitab-kitab Syafi'i boleh muazzin dengan syarat di bawah bimbingan orang tua, BO. Di bawah bimbingan orang tua. Jadi orang tua yang dampingi, arti dampingi, dia tahu waktunya, ini sudah datangnya azan, masih boleh, tapi syaratnya mumayyiz. Baik. Untuk anak-anak yang di bawah umur di bawah umur baligh, itu disuruh ajarkan segera salat sebelum waktunya datang. Jadi amalan yang dikuatkan untuk diajarkan sebelum waktunya adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh murru auladakum bis salat wa huwa abna' sab'a sinin. Suruhlah anakmu salat dan dia berumur 7 tahun. Wadribuhum, pukullah mereka kalau sudah berusia 10 tahun tapi belum salat. Ini jangan salah faham hadis. Kalau tidak mau salat sampai 10 tahun disuruh pukul. Bukan disuruh pukul ketika sudah datang 10 tahunnya. Tapi kalau tidak mau salat. Makanya dari kapan kita mulai mendidik anak salat? Dari umur 7 tahun, Pak. Itu 7 tahun sudah mulai itu. Dia adalah tawanan kita. Dia adalah sandaraan kita. Itu enggak ada cerita subuh bangunin nasah, wudu, kalau tidak mau cubit. Itu tawanan kita itu. Sampai kapan? 10 tahun. Buat dia betul-betul salat 5 waktu dari 7 sampai 10. Kalau ini berhasil, insya-Allah tahun berikutnya dia akan melakukan salat tanpa harus kita suruh. Maka perjuangan orang tua itu 3 tahun, dari 7 sampai 10 tahun. Dan Allah menyebutkan muru auladakum bis salat wastabir 'alaiha. Setelah engkau menyuruhnya, bersabarlah, kata Allah. Jadi ada orang yang setelah suruh enggak sabar. Disuruh untuk menyuruh anak salat, lalu disuruh bersabar. Apa maksudnya? Karena dunia itu dunia anak-anak. Yang paling capek orang tuanya, bukan dia. Dia enggak peduli pun. Dia enggak peduli. Pak, anak-anak katanya nak sembahyang. Hari ini dia salat, subuh salat, nanti siang dia entah ke mana itu pergi. Kita lalu mengatakan udah azan belum pulang, entah di mana dia. Itu anak-anak, Bu. Itu anak-anak, Bapak. Mereka enggak tahu itu kalau azan pulang. Enggak tahu itu mereka. Kita yang harus ngejar-ngejar. Maka disuruh bersabar, kejar sana, cari ke rumah tetangga. Ada yang datang ke rumah tetangga, bapak-bapaknya enggak balik lagi. Ada juga yang model begitu. Jadi nyan giyu sabarnya. Jangan mengira bahawa asal sudah anak-anak sudah mulai kita didik sekitar seminggu 2 minggu, lalu kita mulai ngancam-ngancam. Kalau asar nanti enggak salat lihat ya. Lalu ketika dia enggak pulang, kita yang mulai mengatakan, ya sudah, mamak udah capek, tak sanggup lagi mamak urus, terserahlah, biar mamak sama bapak aja masuk dalam surga, kamu dalam neraka, terserahlah. Oh, kajak pergi kejar anjing sana. Misalnya kata si mamak, mulai kehilangan sabar, padahal baru 2 minggu. Allah suruh sabar 3 tahun. Disitulah perjuangan ayah dan ibu membangunkan subuh. Habis kita bangun subuh, kita udah wuduk, dia udah tercampak lagi. Kita bangunkan lagi, kita salat sunnah dulu di rumah 2 rakaat, dia udah tertidur lagi. Angkat lagi, tarik lagi, sampai kita macam-macam kita lakukan. Kita siramkan air keras. Model-model begitulah cintanya.
Ini sabar, ini suruh sabar, habis-habisan Pak, habis-habisan. InsyaAllah kalau 3 tahun berhasil dalam kesabaran, nanti efeknya panjang. Pertama, dia susah melakukan maksiat. Makanya hari ini anak-anak yang tidak bermaksiat itu rata-rata didikan orang tua solatnya bagus. Saya yakin yang hari ini begitu sudah mulai masuk di atas 10 tahun, hai batat, batat itu biasa, itu dunia anak-anak. Tapi tidak sampai ke maksiat, sampai mangga orang dia enggak berani ngambil begitu saja. Itu ukuran anak-anak, enggak berani. Itu akibat apa? Mulai solat. Jadi efeknya panjang Pak. Kita cuma berjuang 3 tahun. Tapi setelah solat itu berdiri, ada pada dirinya, itu mulai timbul efek daripada solat, iaitu mulai mencegah kemungkaran. Makanya kemanapun dia pergi, paling nanti ada sedikit-sedikit angin-angin kanan kiri, tapi tidak sampai jatuh ke dalam maksiat besar, kecuali dia mulai meninggalkan solat kembali. Itu bisa kena. Makanya disuruh ajarkan solat mulai dari umur 7 tahun, dan ketika 10 tahun dia belum juga mau melakukannya, maka kata Nabi, pukullah. Disuruh pukul yang membuat rasa kejut, jangan pukul yang mematikan, buat rasa kejut. Artinya pukul di tempat yang kira-kira tidak melukai, jangan tampar di wajah, pukul di betis, ikat di pohon kayu, taruh madu, kemudian kirimkan serangga, nyasik kebuat yang tiganya. Baik. Jadi berjuanglah Bapak Ibu. Makanya coba sekarang pikir-pikirlah diri sendiri, hisablah diri sendiri. Kenapa anak saya hari ini susah sekali diatur? Mungkin salah kita dulu 7 tahun kita tidak ikut Nabi untuk mendidik anak. Baik, berikutnya. Sedikit lagi kemudian kita bertanya jawab. Apa tujuan disyariatkan salat? Di antaranya, salat itu tujuan disyariatkan adalah untuk membedakan antara kita dengan kafir. Untuk membedakan antara kita dengan kafir. Penentunya ada pada salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bainar rajul wa bainal kufri tarkus salah. Pemisah antara kita dan kekafiran adalah salat. Maksudnya, kalau tidak salat berarti kafir. Kafir amalan, kafir amali. Walaupun tidak kafir i'tiqadi, tetapi kafir amali, kafir amalan. Pemisah antara kita dan kekafiran adalah salat. Yang kedua, maksudnya amalan yang tidak mau dilakukan oleh orang kafir adalah salat. Yang lain sama. Kita banyak amalan baik Pak, tapi bisa sama dengan orang kafir. Contoh, kita puasa, orang kafir pun puasa, cuma walaupun beda-beda niat. Orang Yahudi puasa 10 Muharram puasa, kita pun 10 Muharram disuruh puasa nanti. Ini hari ini sudah berapa Muharram? 3 Muharram. Jangan lupa nanti puasa Tasu'a dan Ashura, bisa menghapuskan 1 tahun dosa ke belakang. Tasu'a hari ke-9 ini, 9 Muharram, 10 Muharram, Ashura. Tapi orang kafir pun dari semenjak Nabi masih ada, sahabat mengatakan Yahudi pun melakukan puasa. Puasa apa mereka? Mereka puasa memperingati hari tenggelamnya Fir'aun. Jadi memperingati kemenangan Bani Israel. Sama puasa, sedekah sama, bayar zakat. Mereka ada ketentuan-ketentuan. Ada ketentuan-ketentuan berapa di atas kekayaan, berapa persen bayar untuk fulan, itu ada ketentuan. Tetapi yang tidak pernah mereka lakukan adalah salat. Jadi maksud kedua, pemisah antara kita dengan kekafiran adalah salat. Orang kafir yang tidak akan pernah dia mau lakukan adalah salat. Coba suruh orang kafir salat, tidak mau. Yang lain dia bisa sama dengan kita. Berkata-kata baik, mereka lakukan juga. Bahkan ada yang lebih lembut mereka. Berakhlak baik, mereka mencoba berakhlak baik. Itu agama Buddha Pak.
Itu inti daripada kitab Tripitaka. Itu di dalamnya hanya mengurusi masalah kebaikan budi pekerti, melalui kebaikan budi pekerti. Caranya dengan melakukan tapa, dengan mengosongkan hati. Ini kan ajaran Siddhartha Gautama. Ujung-ujungnya orang-orang Buddha ini ingin berbuat baik. Kita juga berusaha untuk itu, tapi amalan yang tidak pernah mereka mau lakukan adalah salat. Makanya orang yang tidak salat itu mendekati kekafiran. Nanti ke depan baru dibicarakan bagaimana kalau orang meninggalkan salat, wajib bunuh atau tidak. Nanti sebentar lagi, kira-kira 2 jam lagi. Kemudian salat juga diturunkan Allah sebagai perintah, tetapi di balik itu untuk seorang hamba menerapkan rasa syukurnya kepada Allah. Jadi Allah minta untuk salat sebenarnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk hamba, dan hamba itu disuruh bersyukur di atas nikmat Allah. Salah satu yang paling kuat untuk dilakukan adalah salat. Kita ini Pak, terlalu banyak nikmat yang tidak sanggup kita balas. Allah hanya minta sedikit, dan itu sudah cukup bagi Allah, yaitu tentang salat dalam kondisi hari-hari. Ibadah yang dilakukan harian yang menunjukkan bahawa kita ini termasuk golongan bersyukur kepada Allah adalah salat. Itu hari-hari. Maka setiap kali azan berkumandang, datangilah Allah untuk mengucapkan rasa syukur melalui salat. Oleh kerana itu, orang yang tidak salat itu bermasalah. Itu sombong, sekaligus tidak pernah mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bahagian daripada menerapkan rasa syukur. Sedangkan faedahnya untuk dunia, faedahnya, mohon maaf, untuk dunia, faedah yang lain dalam urusan agama, yaitu menjaga hubungan baik dengan Allah, lalu untuk mendapatkan kelezatan dalam bermohon kepada Allah. Dalam solat itu ada kelezatan. Lezatnya di mana? Yaitu di saat kita bisa bersama Allah dalam hitungan 5 sampai 10 menit. Dan itu dunia membuat kita membuat seakan-akan dunia itu tidak lagi membebankan kita. Jadi orang yang bagus salatnya itu lezat, dia rasakan lezat. Dunia menjadi hal yang kecil bagi dia ketika salat. Tapi kalau orang tidak salat, selalu dihantui oleh dunia. Jadi donya laju-laju. Hana dibir di kantor. Dan tidak keluar di kantor. Kadang sedikit lagi di depan komputer, ini belum di print, itu belum di print. Dia enggak salat. Itu membuat dia terhantui oleh dunia. Orang yang pulang dari salat maghrib enggak balik waktu isya, itu dia dibelenggu oleh dunia. Ada yang karena urusan nonton, enggak mungkin dia balik waktu salat isya kerana bisa terputus sinetron yang sedang dia tonton, atau terlalu sibuk dengan makanan sehingga enggak sempat balik isya. Itu terbelenggu, hatinya tidak tenang. Beda apa dengan orang yang baru pulang setelah salat isya. Dari maghrib datang, itu enggak pulang dulu, tinggal 45 menit lagi sudah isya, lalu ikut pengajian. Pulang setelah itu isya. Hati waktu pulang Pak, itu rasanya plong. Tahu hati plong? Lagi hana tapu, lagi hana hati. Segar, kosong begitu Pak. Rasa segarnya itu membuat seakan-akan dunia itu begitu kecilnya. Kalau orang yang datang habis maghrib enggak pulang dulu, dia selesaikan urusan satu lagi dengan Allah, itu begitu segarnya hati. Tapi kalau sudah pulang, pikiran kita mempikiran, oh maknya ke Aisyah, kipan cara tajaknya bu kalau habis, hana tatamah, hana mangat. Kemudian ada yang tersangkut dengan urusan-urusan dunia yang lain seperti nonton tadi atau macam-macam. Itu hatinya terbeban. Nah, begitulah perbandingan orang yang salat dengan orang tidak salat. Itu menyejukkan, menyegarkan pikiran dan hati. Lalu kemudian orang yang salat itu kegunaannya juga wa tafwid al-amru lillah. Dia di saat salat itu memulangkan urusannya kepada Allah.
Di situlah kan kita enggak sanggup menghadapi dunia ini. Dunia ini makin dikejarkan makin berlari. Dunia ini seperti orang makan kuaci, banyak dimakan tapi tidak pernah mengenyangkan. Makin talit makin pungut, itu dunia. Yang pergi setiap hari jam 7 masuk kantor, itu pernah merasa puas, pernah merasa nyaman? Tidak. Tapi tetap ada sesuatu yang dia akan terbebani. Tapi karena enggak sanggup urus kita dunia ini, maka sebaik-baiknya kita suruh urus adalah kepada Allah. Melalui apa? Menyerahkan urusan ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi makanya orang yang salat itu Allah ambil alih urusannya, dibereskan urusannya. Jadi urusan-urusannya yang ribet-ribet itu diselesaikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa ke Allah, Allah akan buat dia punya jalan keluar dalam setiap masalah yang dia hadapi. Pasti punya jalan keluar, Pak. Syaratnya solat. Oh, rezeki tersendat-sendat, solatlah. Semakin cepat kita mendatangi Allah, semakin cepat Allah uruskan rezeki itu. Oh, kita punya masalah dengan keluarga, solatlah. Solat, Allah selesaikan. Oh, kita punya masalah dengan orang lain, solat. Tapi kalau punya masalah dengan orang lain karena hutang, bukan disuruh solat saja, bayar hutangnya. Mengak mentang teman-teman yang mentang, enggak ada cerita itu, bayarkan hutangnya. Jadi oleh kerana itu, ini banyak sekali fungsi daripada solat. Yang terakhir nanti ujung-ujungnya, enggak mungkin saya bahas semuanya. Yang ujung-ujungnya adalah tariqul fauzi wal falah. Itu jalan menuju ke al-fauz, kemenangan, wal falah, dan keberuntungan. Orang yang salat itu nanti di akhirat dialah yang menang, dialah yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Nah, jadi oleh kerana itu jangan tinggalkan salat kalau ingin bahagia di akhirat. Walaupun hidup 1000 tahun, tapi kalau tidak salat, apa gunanya? Kan begitu kata orang Melayu. Cukup reman udik, tapi tidak salat, apa gunanya? Kita ini nanti akan menyesalinya ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan manfaatnya secara sosial itu, orang yang salat itu memperkuat kehidupannya secara sosial. Coba lihat Bapak Ibu maka Allah, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, orang yang salat berjamaah itu kuat sosialnya. Walaupun dia datang ke masjid enggak ngomong apa-apa, dia hanya salat-salat jamaah saja, cari yang paling sago, dia cari tempat misal yang paling sudut, dia enggak ngomong, Pak, cuma Allahu Akbar. Tapi pandangan orang begitu, Assalamualaikum, terlihat orang itu. Besoknya Assalamualaikum, terlihat orang itu. Ketika dia punya masalah, ketika dia punya sesuatu tentang kehidupan bermasyarakat, tiba-tiba sakit, misal contohnya, orang bertanya-tanya, yang disagonya, yang di sudut itu, bapak itu yang enggak pernah ngomong tu, oh anak deh, kemana enggak pernah nampak lagi. Lalu ada orang yang bilang sakit. Begitu jemaah masjid tahu beliau sakit, itu semua terikat hati untuk merencanakan mulai berziarah kepadanya, merencanakan untuk menolongnya. Jadi kalau ada masalah sampai kematiannya didatangi oleh banyak orang. Kenapa? Karena teman-temannya adalah teman-teman yang orang yang salat. Jadi secara sosial, orang yang salat itu paling mudah untuk bergaul, paling mudah mendapatkan pertolongan. Orang salat. Tapi kalau tidak pernah nampak ke menasah, walaupun terkenal kita terkenal, Pak, jabatan, besar jabatan, tapi enggak pernah nampak ke menasah. Efek sosial berlaku secara umum, dan itu enggak diatur pun. Pak kecil enggak pernah bilang nyo yang hana sembahyang baik dajak, watai sakit, enggak pernah bilang itu. Tapi secara otomatis berlaku ketika orang mengatakan, tahu kabar si fulan sakit, fulan mana yang enggak pernah solat tu, misal contoh. Cukup buruk mengatakan
si fulan yang tak pernah solat itu Pak ya. Tapi orang mengatakan, alah apa tak ajak mau menasah hantom dur iwek tak kai ke menasah hantom dur siapa tak ajak main tahu tanya apa yang ini berlaku Pak efek itu. Maka tidak ada yang ziarah kemudian otomatis kalau tidak ada yang ziarah otomatis tidak ada amplopnya kan begitu. Orang yang salat banyak yang ziarah, banyak yang amplopnya, pengalaman pribadi Pak. Jadi ini berefek. Itu hal-hal sederhana, pertolongan orang cepat. Di mana buat walimah? Di tempat fulan, jamaah salat. Itu orang berlomba-lomba tajak hai. Dia selalu bersama kita di sini apalagi dari satu kegiatan tajak. Makanya efek sosial kuat bagi orang yang melakukan salat. Baik. Sebagai penutup 1 menit, meninggalkan salat adalah dosa besar bagi yang meninggalkan salat dianggap kafir. Cuma kafirnya kafir amalan, bukan kafir aqidah. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban salat maka dianggap kafir aqidah. Jadi bedanya kalau kita mengatakan, bertanya kenapa enggak solat, mana ada wajib solat itu langsung murtad, kafir akidah. Orang yang tidak solat karena mengingkari kewajiban solat, ini matinya tidak boleh disolatkan jenazahnya kalau matinya dalam keadaan mengingkari kewajiban solat. Tapi kalau matinya karena malas solat, tapi waktu kita tanya kenapa enggak solat, memang solat tu enggak wajib lu depa wajib semayang. Cuma pakai hanaja hana untuk orang pegang dong ya ngema aku hana semayang dia uruji. Misal contohnya begitu. Berarti dia malas, bukan mengingkari, dia tahu itu wajib tapi dia tidak ingkari. Ini yang model begini masih wajib kita mengurusi jenazahnya. Wajib kita mengurusi jenazahnya, wajib kita solatkan karena tidak dianggap murtad. Itu kalau meninggal Pak. Nah, cuma bagaimana hukumnya kalau seandainya meninggalkan solat tanpa uzur berketerusan, terus-terusan enggak solat tanpa uzur, enggak ada halangan apa-apa, sakit tidak, semua tidak, ilmu ada, dia tahu wajib tapi dia tinggalkan berketerusan. Menurut jumhur ulama tarikus salah bila uzrin, orang yang meninggalkan salat tanpa uzur maka diminta untuk taubat. Yustatabu, diminta untuk taubat. Salasati ayyam, 3 hari diminta untuk taubat. Yang minta siapa? Pimpinan, raja, sultan. Dulu sultan langsung kirim surat, 3 hari tidak salat, nanti baru efeknya diberlakukan. Ini sebenarnya kerja pimpinan, ketua lorong, RT RW, Pak Kecil, Kadus, nyan menyona warga hana semayang. Seharusnya kalau mau menjalankan hukum agama itu yustatab, dikirimkan surat atau utusan 3 hari disuruh salat kembali. Ini menunjukkan amar ma'ruf, dia menjalankan perintah Allah. 3 hari dikasih waktu untuk bertaubat. Kalau tidak juga, ini yang menarik Pak, tidak mau juga, sengaja melawan, tidak mau salat, walaupun dalam keadaan malas tapi sudah diperingatkan, tidak mau juga salat. Wa illa, kalau dia tidak mau melakukannya, qutila illam yatub, maka hendaknya dibunuh. Wa yuqtal 'indal malikiyah wasyafi'iyah haddan, tapi dibunuh itu bukan dibunuh karena kekafirannya, tapi dibunuh karena hukuman untuk meninggalkan salat. Seperti orang dibunuh ketika zina. Orang berzina tidak kafir tapi dibunuh dengan rajam. Begitulah hukum dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Urang hana semayang yupoh mati Pak, disuruh bunuh. Makanya cukup banyak orang hari ini yang bisa kita bunuh. Yang tajak kedai kopi dah hambur mendum Pak banyak sekali Pak. Jadi ini bunuhnya bukan bunuh orang kafir setelah diminta taubat, tapi bunuhnya haddan, membunuh, memberi hukuman dengan bunuh, sama seperti zina itu suruh bunuh padahal dia bukan kafir. Cuma sayangnya hukum ini hari ini tidak diberlakukan lagi. Jadi bagaimana cara membunuhnya?
cara membunuhnya, wa tariqatu qatlin, cara membunuhnya, wa tariqatu qatli tarikis salah indal jumhur, cara membunuh orang yang tidak salat iaitu darbu unukahu bisayf, pukulkan pedang di lehernya, in lam yatub, kalau dia tetap tidak bertobat. Disuruh sembelih, Pak. Disuruh sembelih dengan pedang. Makanya seandainya hukum ini berlaku, sungguh maghrib, isya, orang tidak berani di kedai kopi. Karena hukum Islam tidak berlaku, begitulah orang meremehkan Allah. Akibat meremehkan urusan ini, maksiat merajalela. Kenapa maksiat merajalela, Pak? Yang berzina, main cewek, yang sabu-sabu, kenapa semuanya bermaksiat? Yang korupsi, nipu-nipu orang, akibat meninggalkan salat. Dan kenapa mereka berani meninggalkan salat? Negara tidak memberlakukan hukum Allah, maka hancurlah semuanya, hancurlah semuanya. Kan cukup hancur sekarang hari ini, Pak. Ana ada cerita, hancur. Siapapun pendukung-pendukung masing-masing tetap hancur. Jadi oleh kerana itu, ini sampai begitu ketegasan para ulama menyelesaikan masalah orang yang tidak salat, disuruh bunuh ternyata. Dan itu disuruh bunuh itu berdasarkan banyak dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man taraka salah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara jiharan, dia telah mengumumkan kekafirannya. Maka bahaya, Pak. Bahaya orang meninggalkan salat. Semoga yang hadir Allah Subhanahu wa taala catatkan pahala untuknya, Allah kirimkan keberkahan pada keluarganya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.